Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini video kedua di insya Allah tayang hari Senin ya. Ini gua bikin hari Ahad malam tetap. Gua mau ngobrol ringan soal masalah Bruno Fernandes yang ketika menghadapi Tottenham Hotspur kemarin tidak bisa bermain. Alasannya adalah karena dia sakit ya. Tidak dijelaskan sakit apa, tapi yang jelas menurut Ralf Rangnick kemungkinan besar akan tersedia ketika menghadapi Atletico Madrid di hari Selasa. Ini tergantung bagaimana kondisi akhir. Nah, kemarin ketika tidak bisa bermain ya, kebetulan kita menang nih menghadapi Tottenham Hotspur 3-2. Lalu setelahnya banyak yang atau beberapa pendapat mengatakan, ya ini dia nih, bagus Manchester United kalau tanpa Bruno Fernandes. Karena unsur egoisme dan lain-lain ini bisa berkurang. Bagaimana opini gue tentang hal tersebut ya. Ringan amatiran kalau gue melihat begini. Bruno Fernandes ini didatangkan di musim dingin. Sekitar 2-3 tahun yang lalu di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Ketika itu kita memang membutuhkan pemain nomor 10 di belakang striker, karena pada saat itu kita punya pemain dari Brazil yang bernama Andrés Pereira yang ditempatkan di posisi tersebut. Ternyata kualitasnya belum seperti yang diharapkan, sekalipun dia cukup bagus ketika dipinjamkan ke beberapa klub. Oleh karena itulah Ole Gunnar membutuhkan pemain, dan ketika itu Bruno Fernandes ini memang menjadi salah satu pemain dengan teknik yang bagus dan banyak diincar oleh klub-klub elit, klub top di Eropa. Bagaimana penampilannya bersama Sporting Lisbon, baik itu secara teknis dan non teknis, karena dia juga sebagai kapten ya, ini cukup bagus di sana. Dan menurut gua gua teringat ketika dia datang di Manchester United, gua sangat senang karena gua sangat mengikutin ini pemain di Sporting Lisbon, dan gua sangat teryakinkan kalau dia ini memang pemain bagus. Dan bahkan nggak tahu kenapa gue berkata feeling gue dia akan cocok di Liga Inggris, dan ini memang terbukti. Ketika dia datang memang langsung memberikan impact kepada tim luar biasa, baik itu secara gol maupun asisnya dia. Nah, di musim ini ketika Cristiano Ronaldo datang, sebenarnya dari musim kemarin ya, bukan musim kemarin, musim ini awal-awal ya, ketika masih Ole Gunnar Solskjaer, penampilannya menurun, bahkan banyak kabar juga mengatakan apakah dia masih percaya dengan Ole Gunnar Solskjaer dan lain-lain. Ini bagaimana begitu ya? Ada kabar karena ada Cristiano Ronaldo dan lain-lain, maka dia tidak lagi jadi spotlight dan lain-lain. Tapi kalau menurut gue ringan amatiran secara teknis dan permainan ya, ini ringan amatiran ala gue aja, gue tidak melihat ke arah sana sih. Murni gue melihat ya memang ketika Cristiano Ronaldo datang, ini membutuhkan skema baru yang ada di Manchester United, yang tampil tidak sesuai dengan keinginan ketika awal musim ya. Ini kan bukan cuma Bruno Fernandes, tapi kalau kita atau gue melihat ya, dan gue berusaha untuk jujur ya, pemain-pemain lain pun juga demikian. Jadon Sancho penampilannya tidak cukup bagus ya kan, belum tidak sesuai dengan harganya pada saat masih awal-awal. Lalu bagaimana egoisme, banyak yang bilang kan, Mason Greenwood, Marcus Rashford bahkan yang sampai saat ini juga penampilannya tidak kunjung membaik, Paul Pogba yang tidak stabil, pun juga seorang Cristiano Ronaldo yang tampilannya di awal-awal itu tidak bisa stabil dan konsisten. Ada beberapa pertandingan dia tampil cukup bagus, ada beberapa pertandingan juga tidak. Nah, gue melihat sih ini secara sistem memang ada sesuatu yang tidak jalan, dan gue tidak melihat ini karena Bruno Fernandes. Kalau gue ringan amatiran ala gue, karena gue melihat terutama ketika Bruno Fernandes ini dimainkan di posisinya, karena ketika zamannya Ole Gunnar Solskjaer hampir selalu Bruno Fernandes ini dimainkan di belakang striker. Nah, ketika Ralf Rangnick datang, kan sempat pertama dengan 4-3-2, di mana Bruno Fernandes ditempatkan di dua yang kedua ya kan, artinya sebagai gelandang serang, bahkan kadang lebih ke sayap nih. Gue ingat betul ketika menghadapi siapa kalau nggak salah, lawan Burnley ya kan, ketika Bruno Fernandes ini dimainkan di
posisi sayap itu tidak bukan lawan Burnley, gue lupa lawan siapa, tapi jelas ketika 4-2-2 itu Bruno Fernandes ditempatkan di tengah, dia tidak bisa bermain dengan cukup bagus. Tapi ketika yang agak menyayap ya, tapi ketika dia ditempatkan di belakang striker di tengah itu ya, dia bisa tampil lebih bagus. Karena memang sejatinya kalau menurut gua dengan amatiran, posisi nomor 10 itulah posisi dari Bruno Fernandes. Walaupun di timnas Portugal dia bermain tidak di nomor 10 ya kan, di daerah gelandang begitu. Di posisi 4-3-3, formasi 4-3-3 pun juga dia dimainkan di tengah oleh Ralf Rangnick di salah satu 3 gelandang itu, bermain cukup bagus, tapi menurut gue tetap tidak sebagus ketika dia bermain di belakang striker. Nah, salah satu keunggulan dari Bruno Fernandes kalau melihat pemain lain yang bisa dimainkan di nomor 10, tentu saja ada Juan Mata, tapi gue nggak mau lihat ke sana. Yang gue lihat adalah seorang Paul Pogba, karena kan kebetulan ini tidak banyak pemain yang bisa dimainkan di belakang striker. Nah, Paul Pogba menurut gua secara teknis dia bagus, tapi secara pergerakan dia kurang. Secara fisik, karena dia badannya lebih besar daripada Bruno Fernandes, dia lebih punya keunggulan ketika harus berduel bola-bola udara contohnya. Ini yang tidak dimiliki oleh seorang Bruno Fernandes. Tapi pergerakan Bruno Fernandes ini lebih cair dan juga lebih cepat. Walaupun punya juga kemampuan umpan yang sama bagusnya, artinya dia punya visi, punya fantasi yang bagus ketika melayani pemain-pemain lain ya, terutama pemain depan dengan umpan-umpannya. Bruno Fernandes juga menurut gua cukup rajin membantu pertahanan, kemampuan fisiknya cukup bagus juga, bahkan lebih bagus daripada seorang Paul Pogba. Again, kalau kita melihat di posisi nomor 10 di belakang striker. Jadi menurut gua ya dia pemain yang bagus. Kalau seandainya dibilang ya tapi dia egois dan lain-lain, ringan amatiran ala gue ya, ya ini tinggal permasalahan pengertian saja sih. Di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur terlihat betul bagaimana sekarang seorang Jadon Sancho yang semakin bisa beradaptasi nih. Dia tahu kapan dia harus melepaskan umpan, kapan dia harus dribbling dan lain-lain. Yang menurut gua ya again, ini kan bisa diperbaiki di lapangan latihan, pun juga ada manajer, dan tidak mungkin akan dibiarkan seperti itu. Dan ini yang menurut gua yang harus diperbaiki mungkin dari seorang Bruno Fernandes. Soal masalah itu tadi, pengertian saja dengan pemain-pemain yang lain. Karena pada dasarnya Bruno Fernandes kalau menurut gue ya, ringan amatiran, bukanlah seorang yang egois. Ini bisa terlihat dari musim lalu, sumbangan asisnya itu juga cukup tinggi. Kalau seandainya dia seorang pemain yang egois, ya dia tidak akan mempunyai rekor asis yang cukup bagus. Di musim ini kalau gue lihat ya, secara statistik pemain Manchester United dengan total gol dan assist yang terbanyak ini kebetulan ada 2, Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes dengan 15 ya. Artinya gol ditambah dengan assist. Lalu ada Paul Pogba dengan 10. Dan menurut gua ditampilkan secara bersama itu tetap saja bisa ya, antara Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes. Tinggal tuh tadi bagaimana kepemahaman aja antara keduanya ini, tinggal diselaraskan saja, dan ini tugas dari manajer. Dan kalau gua ngelihat dari heat maps-nya ya, ini musim ini terlihat memang dia posisinya lebih konsentrasi ke nomor 10, artinya di belakang striker, dan lebih banyak beroperasi dari sayap kiri, di daerah kiri. Nah, dengan makin moncernya Jadon Sancho, gue harapkan sih heat maps-nya dia bisa bergeser dari sebelah kiri mungkin ke tengah ya, daerah tengah, dimana menurut gue juga akan menarik kalau melihat bagaimana Cristiano Ronaldo bermain ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Dia lebih mobile ya kan, Cristiano Ronaldo, dia bahkan turun ke tengah ke daerah nomor 10 juga. Nah, ini apakah bisa menjadi tukar posisi dengan Bruno Fernandes? Nanti Bruno Fernandes agak sedikit maju jadi false nine, yang kemarin sempat dicoba seorang Paul Pogba yang jadi false nine. Nah, kalau seandainya memang ketika Cristiano Ronaldo ini turun ya, nah pada saat itu gue melihat Paul Pogba kurang begitu maksimal nih ditempatkan sebagai false nine. Bruno Fernandes justru punya kemampuan tersebut. Sekalipun ketika menghadapi Manchester City dicoba, ya
nggak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena sokongan lini tengah sih menurut gue. Ketika Bruno ditempatkan di tengah, ke depan, tengah tidak punya sokongan yang bagus, ya dia akan terisolasi di depan sendirian. Tapi kalau gue melihat tipe permainan Manchester United dengan adanya Cristiano Ronaldo mungkin akan lebih berbeda nih, karena Cristiano Ronaldo dia punya kemampuan untuk jadi decoy, dia punya kemampuan untuk menarik pemain-pemain belakang atau bahkan atensi pemain tengah dari pemain lawan, dalam hal ini adalah pemain Tottenham Hotspur, ke dia, sehingga bisa menempatkan space atau ruang-ruang kosong di depan nih ketika dia menarik begitu. Dan menurut gua ya Bruno Fernandes punya peluang untuk mengisi kekosongan atau space ruangan-ruangan tersebut di depan. Ini ringan amatiran ala gua. Dan ini juga pertandingan terakhir ya dengan Bruno Fernandes bermain ketika menghadapi Manchester City. Dan ini gue ambil dari SofaScore ya, ada ratingnya juga bisa dilihat, memang dia tidak cukup bagus. Ketika menghadapi Watford pun juga demikian. Ketika menghadapi Atletico Madrid dia memberikan assist ya kan, terhadap Anthony Elanga. Ya lagi-lagi kalau dia egois ya tidak akan kasih assist, mungkin dia akan dribbling sendiri atau gue nggak tahu ya. Menghadapi Leeds United tampilannya cukup bagus, ada assist dan ada gol. Menghadapi Brighton dia bikin gol. Ya menurut gue sih sebenarnya dia pemain bagus, hanya saja ya harus membangun kesepahaman saja dengan pemain-pemain yang ada di atas lapangan. Ini juga statistiknya dia musim ini ya. Gol 9, assist 6, big chances created, artinya dia membuat big chance ini cukup banyak, 14. Ya again dari statistik ini sih kalau menurut gue dia pemain bagus. Dan lagi-lagi gue ulangi soal masalah keegoisan, menurut gue ya tinggal bagaimana ini dibikin ya pelatih lah menurut gue yang harus mengatur dia ya, supaya tidak egois. Dan kalau memang terlalu egois ya harusnya ditarik. Tapi menurut gue Ralf Rangnick tidak melihat seperti itu. Sini ringan amatiran ala gue. Dan ya Indian gue katakan, ini pendapat gue ya, subjektifnya gue, kalau seandainya Manchester United bermain dengan 4-2-3-1, pemain yang ada saat ini di tim di belakang striker yang paling bagus ya menurut gue Bruno Fernandes. Karena kan kita punya pilihan, sekali kalau gue ulangi, Juan Mata, Bruno Fernandes, dan juga Paul Pogba. Memang bisa juga ada Jadon Sancho, tapi kayak Jadon Sancho lebih ditempatkan di sayap kiri ya kan. Maka kalau seandainya head to head antara Paul Pogba dan Bruno Fernandes, kalau gue sih lebih memilih Bruno Fernandes. Bagaimana teman-teman, ada pendapat lain soal masalah Bruno Fernandes? Ini ngobrol dengan ala gue, subjektifnya gue saja ya. Kalau ada pendapat lain, kritik, saran, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.